Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita pilihan pagi hari ini. Seekor buaya di Sungai Uai Semaka yang memangsa 2 warga hingga tewas ditangkap. Rombongan selebgram yang mempromosikan judi daring diringkus. Yang judi online. Suasana haru keluarga menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Lima selebriti Instagram atau selebgram ditangkap Polres Metro karena mempromosikan beberapa situs judi daring jenis slot di akun media sosialnya. Para tersangka 3 perempuan dan 2 laki-laki yakni Putri Meliana, Dian Andini, Nova Erlisa Anggraini, Febriansyah dan Bima Aditya, seluruhnya warga Metro. Sampai sini Mas, agak tengah. Ketiganya ditangkap dari hasil patroli tim cyber dari Satuan Tindak Pidana Tertentu Polres Metro. Para tersangka menyatakan mendapatkan upah hingga 2 juta rupiah per bulan untuk mempromosikan situs judi slot yang diduga berasal dari luar negeri, salah satunya Kamboja. Mendapatkan uang 3.500.000 selama dikontrak per bulan. Jadi sebulan 3,5 juta berarti? Iya, tapi tapi tidak semua saya ngambil. Dibagi bagaimana? Bagi ke siapa aja itu? Ke tim ya? Iya, ke tim. Terduga pelaku dari ke-6 terduga pelaku memang untuk situs judi online yang mereka pasarkan banyak yang dari luar negeri seperti Kamboja. Tapi untuk pencari talent ini ya ada di Indonesia. Jadi mereka ini sistemnya per bulan dapat gaji dari admin rata-rata 2 juta sampai 1,5 juta. Ada yang dari yang keempat terduga yang untuk LP tanggal 19 itu tersebut yang kita amankan 4 tersangka. Mereka itu mendapatkan gaji setiap bulannya 3,5 juta, kemudian dibagi. Jadi antara talent dan promotor sudah dapat bagian masing-masing. Polisi juga memblokir situs judi slot yang dipromosikan oleh para tersangka. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang ITE, ancaman hukumannya paling lama 6 tahun penjara. Aris Susanto melaporkan dari Metro. Ratusan warga yang mengaku jadi korban investasi bodong menggeruduk salah satu kantor perusahaan di Pringsewu Kamis pagi. Masa menuntut keuntungan atau laba yang dijanjikan perusahaan yang hingga kini belum mereka terima. Masa ini merupakan anggota perusahaan yang telah menyetorkan uang dengan jumlah tertentu, bahkan ada yang hingga belasan juta rupiah. Investasi bermodus memakai skema belanja menggunakan akun digital. Justru di sini adalah kami bangga kemarin bertemu dengan Pak Haji menjelaskan bahwasanya satu akun 100.000. Perlu saya sampaikan bahwasanya di sini ada 100.000 yang disampaikan oleh secara lisan. Di dalam surat perintah ini kita sampaikan itu tidak ada. Jadi tidak ada kaitannya balasan surat oleh orang Garuda yang disampaikan kepada umat. Itu tidak ada balasannya. Akan tetapi di sini kami menduga ratusan miliar yang ada di Bimat. Pihak perusahaan membantah tuduhan massa. Mereka menyatakan perusahaannya bukanlah bergerak di sektor investasi melainkan perdagangan. Keuntungan yang dijanjikan perusahaan ke nasabah berupa bonus dan produk murah. Masyarakat yang membeli akun di Bimat ini akadnya adalah membeli akun untuk mendapatkan fasilitas belanja atau bisnis, yang dimana di situ kita bisa bertransaksi, bisa mendapatkan belanja murah sehingga kita bisa melakukan bisnis atau pengembangan komunitas Bimat ini. Jadi
bukan saham, bukan juga investasi. Maka kalau secara perizinan kami sudah melengkapi perizinan sesuai jalur. Massa membubarkan diri setelah bertemu dengan manajemen koperasi. Warga diimbau lebih berhati-hati dan sebaiknya mengenali perusahaan secara detail sebelum mendaftar jadi nasabah untuk ikut bisnis investasi. Tidak ada salahnya memeriksanya terlebih dahulu di OJK. Asif Saifullah melaporkan dari Pringsewu. Sebuah truk bermuatan tapioka terperosok ke dalam lumpur di jalan rusak parah di Desa Kibang Yekti Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Tulang Bawang Barat. Beberapa truk berusaha membantu mendorong truk ini, namun belum membuahkan hasil. Jalan yang rusak ini sepanjang lebih dari 3 km. Sebagian besar aspal jalan ini telah hilang, berganti dengan tanah merah. Menurut warga, jalan rusak parah telah terjadi lebih dari 10 tahun. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda akan segera diperbaiki. Sudah berapa lama Pak rusak? Udah puluhan tahun ini Pak rusak jalan sini. Dan berganti-ganti presiden tetap nggak ada perbaikan ya? Nggak ada perbaikan. Ini kondisi kerusakannya banyak Mas? Banyak Pak. Ini cor. Kalau kayak gini gimana Mas? Anggapannya minta dibangun atau tolong sama pemerintah dibangun jalan sini. Jalannya hancur Pak. Jadi susah untuk akses jalan ini. Ya, terus semoga bisa cepat diperbaiki lah ya. Berapa kilo Mas dari sini sampai ke jalan lintas? Sekitar 20 kiloan lah. Kondisinya gimana sih Mas? Jalannya Mas? Hancur. Mas ini sudah lama Mas kondisi jalan kayak gini, sudah lama ya? Sudah lama ini Pak, nggak ada perbaikan sama sekali, ini parah ini. Jalan rusak menyusahkan warga sebab kerap mencelakakan kendaraan. Meski rusak parah, namun setiap hari jalan ini ramai dilewati warga karena jadi penghubung ke Kabupaten Waikanan dan gerbang tol Lambu Kibang, Tulang Bawang Barat. Baik pemirsa, saat ini saya berada di jalan milik Provinsi Lampung yang berada di Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang mana bisa kita lihat kondisi jalan mengalami rusak yang cukup parah. Sehingga bisa kita lihat di belakang saya, nampak sebuah mobil bermuatan tapioka telah lubang dengan kedalaman kurang lebih sekitar 10 cm. Sehingga akibat lubang tersebut, kendaraan tidak dapat beranjak. Kerusakan pada jalan ini sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu dengan panjang atau jarak kurang lebih sekitar 10 km jalan yang menghubungkan antara Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Kabupaten Waikanan. Apalagi ini merupakan jalan utama yang menuju ke gerbang tol Lambu Kibang. Harapan masyarakat dan juga pengguna jalan agar pemerintah peduli untuk segera melakukan perbaikan pada badan jalan yang kondisi saat ini semakin parah karena kondisi saat ini adalah cuaca dalam cuaca hujan. Saya melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Jalan bagus sangat dinantikan warga. Inilah yang dirasakan warga Desa Muara Tembulih, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat. Setelah menderita selama puluhan tahun, jalan rusak penghubung desa ke perkebunan kini telah bagus dan mudah dilewati motor. Pembangunan jalan usaha tani ini dibiayai dana desa. Ini karena bantuan perbaikan jalan dari Pemkab dan Pemprov yang telah diajukan berkali-kali tak kunjung datang. Pemerintah desa juga membangun jembatan gantung penghubung desa dengan perkebunan. Nah, harapan saya dari 20 tahun yang lalu itu sebenarnya Pak. Udah harapan pingin jalan bagus ini, tapi sekarang baru terlaksana gitu. Emang sebelumnya kondisi jalan ini seperti apa sih Pak? Waduh, tanah merah, batu gede-gede tanah merah, nggak ada batunya dulu itu, tanah cuma tanah merah. Jadi kami bolak-balik setiap sore ke kebun ini, ya menikmati jalan yang jelek lah gitu, jalan-jalan merah, tanah merah seperti itu. Bahwa hasil bumi susah betul keluar masuk lewat sini. Ya alhamdulillah udah enak lah kalau sekarang ya. Kalau dulu kan namanya tanah merah, sekarang udah corabat. Jadi walaupun penghujan nggak ada sangkut pautnya lagi, paling kita cukup pakai mantel aja kan udah.
Jalan yang dibangun ini jadi jalur utama petani untuk mengangkut hasil panen kopi, pisang, dan sawit. Jalan yang diperbaiki sepanjang 250 meter menggunakan beton supaya awet. Jalan tersebut betul-betul sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengeluarkan hasil bumi. Di antaranya ada sawit, pisang, padi, dan segala macam. Dari jalan tersebut, alhamdulillah jalannya sudah kita bangun dan masyarakat sangat-sangat senang dan gembira dengan adanya pembangunan jalan tersebut. Meski telah bagus, namun jalan ini hanya bisa dilewati motor saja sebab sempit. Rosandi melaporkan dari pesisir barat.